Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi semua. Wow, kakak senang sekali hari ini masih bisa berjumpa dengan adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya semua hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semua dalam keadaan baik-baik, semua dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, semua sudah siap untuk beribadah pada hari ini? Kalau sudah siap, kakak mau lihat dulu mana siapnya. Pasukan Kristus, siap. Sekali lagi, pasukan Kristus, siap. Semua sudah siap. Mari kita puji Tuhan dengan pujian mengatakan, dalamnya hatiku jadikanlah. Semua tahu lagunya? Kalau belum tahu lagunya, mari kita belajar sama-sama ya. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Sekali lagi. Ya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Semua masih tetap berdiri, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kami sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan, baik di dalam kami bersekolah, di dalam kami bermain, dan juga di dalam masa pertumbuhan kami. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam jam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami datang menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kami Tuhan dari awal sampai berakhirnya kiranya boleh jadi di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, semua masih tetap semangat ya. Tidak ada yang boleh malas-malas atau main-main ya. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Semua masih berdiri ya. Kita menyanyi pujian yang mengatakan KASIH. Oke? Kalau ada kata yang sayang sama temannya, peluk di samping kiri kanannya, peluk adiknya atau peluk mamanya. Pokoknya yang ada di sampingnya dipeluk. Oke? Oke.
marah-marah. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang sama teman seperti Tuhan Yesus. Ya, kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah, semua sayang sama temannya, sayang sama mamanya, sayang sama bapaknya, seperti Tuhan Yesus sayang sama kita. Kita masih tetap berdiri ya. Kita akan mengakui pengakuan iman kita. Mari kita mengakui pengakuan iman kita dengan hati dan mulut kita berkata, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat, dan sebelum kita berdoa syafaat, kita akan membawa persembahan kita. Mengiringi persembahan kita, kita menyanyi dengan pujian yang mengatakan mata Tuhan melihat. Ingat ya adik-adik, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat ya. Jadi kalau adik-adik main-main atau setengah hati memberikan persembahannya, ingat ya, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi. Kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat ini kami dapat bersama-sama menyembah memuliakan nama Tuhan. Walaupun hanya melalui virtual, tapi kami bersyukur kami memiliki semangat sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami bersyukur bersama dengan anak-anak kami, Tuhan telah menolong menyertai mereka dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan, dalam masa bermain. Tuhan telah memberkati sehingga mereka semua dapat melewati hari-hari mereka bersama dengan orang tua, kakak, adik mereka dengan penuh sukacita, bahkan dalam keluarga besar mereka Tuhan. Terima kasih juga kami bersyukur Tuhan tetap menolong, memberikan kekuatan kesehatan di dalam menjalani kehidupan ini sehingga semua anak-anak kami ceria, bersukacita bersama-sama dalam ibadah ini. Bapa kami dalam surga, saat ini kami berdoa buat anak-anak kami juga yang bersyukur, di mana kedua anak kekasih kami, Benedik dan juga Dev, Tuhan tambahkan usianya setahun lagi dalam minggu ini. Tuhan biarlah Engkau memberkati kedua anakmu ini di dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan, mereka dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang setia, yang takut akan Tuhan, taat dan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terus berdoa mendoakan kedua orang tua yang mendampingi, yang membimbing. Tuhan memberkati, memberikan kemampuan, hikmat, kuasa, bahkan kesabaran dalam membawa kedua anak ini Tuhan
untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Kami pun berdoa mendoakan guru-guru sekolah minggu yang dengan setia membawa anak-anak kami Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Tuhan kiranya memberkati sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka juga tetap berhasil dan tetap menikmati apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan dan pelayanan mereka bersama. Kami pun berdoa dalam tugas dan pekerjaan mereka, Tuhan mampukan, beri hikmat kuasa sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Pun kami berdoa untuk pergumulan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan yang sementara mencari pasangan hidup. Tuhan juga yang menolong memberkati sehingga mereka juga tetap menemukan pasangan yang tepat, yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terus mendoakan akan orang tua anak-anak kami Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa untuk pengurus sekolah minggu Tuhan tetap menolong memberkati juga sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka terus dipakai oleh Tuhan dalam menjalankan tugas pelayanan di tempat ini. Kami berdoa mendoakan juga ya Tuhan untuk semua anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Kami bersyukur saat ini juga melalui ibadah kami anak-anak-Mu dapat memberi persembahan mereka Tuhan. Terimalah persembahan ini sehingga menjadi berkat dalam kehidupan mereka dan mereka terus belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa syafaat dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Kakak Ita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, membaca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau sekali lagi. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau kalau mau kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau Halo adik-adik sekolah minggu. Ya, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak Ita lihat semuanya sudah duduk yang tenang, yang rapi. Kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sama-sama, kita harus berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara kami, menjaga kami, dan saat ini Tuhan, dalam penyembahan kami, dalam ibadah sekolah minggu kami akan siap untuk mendengarkan, membacakan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, berkati kami supaya kami boleh mampu membaca dan merenungkan firman Tuhan yang baik dalam hidup kami. Dan Tuhan boleh mengizinkan kami melakukan akan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik sekolah minggu, semuanya sudah pegang Alkitabnya.
Kalau sudah pegang Alkitabnya, waktunya kita untuk membuka dan membaca. Ayo, semuanya buka Alkitabnya. Kemudian cari kitab Kejadian. Kejadian itu ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru. Jempol untuk adik-adik sekolah minggu. Perjanjian Lama. Oke, semuanya buka Kejadian pasal 6. Ayatnya yang pertama dan sampai ayatnya yang ke-22. Tetapi Kakak Ita akan membaca sampai ayat yang ke-8. Nah, tugas adik-adik di rumah terus melanjutkan bacaan firman Tuhan kita hari ini, ya. Kita baca. Sudah dapat semuanya? Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 yang akan kita baca sama-sama. Dan yang seterusnya kalian baca di rumah kalian masing-masing. Ya, sebelum tidur, bangun tidur, baca Alkitab. Oke? Sudah? Kalau sudah, kita baca sama-sama. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk ayat seterusnya sampai pasal 7 dan pasal 8, Kakak Ita akan rangkumkan semua dalam bentuk video, dalam bentuk film. Kakak Ita akan memperlihatkan ke adik-adik di rumah menyaksikan filmnya ya. Ini dia filmnya. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita?
kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh,
kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Wah, semuanya duduk yang tenang ya setelah menyaksikan film yang Kakak Ita telah putarkan, yang telah kalian nonton di rumahnya. Nah, tadi filmnya ceritanya tentang apa? Iya, betul. Tentang Nabi Nuh. Nah, betapa hebatnya Nuh. Dia mau percaya sama Tuhan walaupun dia belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, Kakak Ita mau tanya, kenapa Nuh yang dipilih oleh Tuhan? Padahal kan bukan hanya Nuh saja yang hidup pada zaman itu. Firman Tuhan mengatakan banyak manusia yang hidup. Kenapa? Iya, karena Allah melihat hidup Nuh sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Berikutnya lagi, dari film yang kita saksikan tadi, kita melihat sikap Nuh, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Dia membuat kapal yang besar sekali. Dalam firman Tuhan, kalau kalian baca nanti di rumah, dibuat dari kayu gofir, dan berapa panjangnya, lebarnya sangat luas sekali. Nah, Nabi Nuh sungguh taat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Walaupun dia diejek-ejek, diketawai sama tetangga-tetangganya karena bisanya itu dia buat kapal di padang gurun. Dia buat kapal sedangkan di padang gurun tidak ada laut, tidak ada sungai. Pasti orang ketawa begini, orang gila ini. Bisanya dia bikin kapal baru tidak ada laut, tidak ada air. Tapi karena Nuh percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, dari film yang kita saksikan juga kita melihat bahwa karena atas ketaatan dan kepercayaan Nuh, membawa ia menjadi umat pilihan Allah. Karena ketaatan Nuh, kepercayaan Nuh atas kehendak Tuhan, membawa Nuh selamat dari murka Allah. Tuhan membuat seisi dunia ini, seisi bumi ini ditenggelamkan oleh air. Tidak ada yang selamat. Tetapi karena Nuh percaya akan janji Tuhan, disuruh buat kapal, terus disuruh masuk di dalam kapal itu bersama anak-anaknya. Kakak Ita mau tanya dulu, nama-namanya anaknya Nabi Nuh siapa-siapa? Ada berapa anaknya Nabi Nuh? Ada 3, betul. Siapa namanya? Sem yang pertama, kedua Ham, yang ketiga Yafet. Nah, Tuhan menyuruh Nabi Nuh, tadi filmnya kita lihat ya, bahwa Tuhan menyuruh Nabi Nuh bersama keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Dan bukan cuma itu, dia juga menyuruh Nabi Nuh membawa tadi apa? Binatang-binatang masuk ke dalam kapal. Nah, betapa apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh, Nuh dengan taat, dengan percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti akan ditepati. Begitupun juga sama kita, sama adik-adik sekolah minggu. Tuhan berjanji akan memberkati kita, tetapi
Hidup kita harus benar, harus kudus di hadapan Tuhan. Jangan kadang kalian bilang begini, Tuhan bilang mau memberkati saya, tapi hidup kita tidak seperti yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh ya, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Nah, jadi pelajaran renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa janji Tuhan pasti akan selalu ditepati dengan taat dan setia, hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus menggerakkan kami, Roh Kudus terus bergerak dalam hati kami untuk kami tetap setia, kami boleh tetap taat kepada Tuhan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Lanjut ibadah kami, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa dan syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, adik-adik sekolah minggu, bagaimana firman Tuhan hari ini? Sungguh indah ya. Nah adik-adik, sekalipun adik-adik masih kecil, kita berdoa supaya kita boleh dimampukan oleh Tuhan, boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah adik-adik, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Ku mau mengikut Yesus. Semua mau mengikut Yesus? Yang mau mengikut Yesus angkat tangannya. Oke, semuanya berdiri ya, kita memuji Tuhan. Ku mau mengikut Yesus. Dan sebentar doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi. Mau mengikut Yesus dalam suka dukaku, berjalan bersamanya, meraih kemenangan. Tak akan gentar, tak akan takut, walau tantangan di depanku. Tak akan takut, tak akan takut, ku mau mengikut Yesus selamanya. Sekali lagi, mau mengikut Yesus dalam suka dukaku, berjalan bersamanya, meraih kemenangan. Tak akan gentar, tak akan takut, walau tantangan di depanku. Tak akan gentar, tak akan takut, ku mau mengikut Yesus selamanya. Anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.